Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Monster Inc. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Monster Inc. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua monster yang bernama Mike dan Sullivan yang sedang latihan. Lalu saat mereka latihan, kebetulan ada iklan tentang Monster Inc. yang ada mereka berdua di dalam iklan tersebut. Setelah puas menonton, mereka berdua langsung pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki. Akhirnya, mereka pun sampai ke tempat kerja mereka, yaitu Monster Inc. Setelah sampai, mereka pun langsung melihat foto mereka yang dipajang di dinding Monster Inc. Lalu, Mike langsung menghampiri pacarnya untuk mengajaknya makan malam di restoran. Setelah itu, Mike dan Sullivan sampai di loker pegawai untuk menyiapkan diri mereka. Namun, saat mereka berdua sedang mengobrol, Mike dikagetkan dengan datangnya Randall atau Randy Brooks yang mengajak mereka mengobrol. Setelah itu, Mike mengambil data anak-anak yang akan Sullivan takuti. Mike sebagai asisten Sullivan, ia pun menyiapkan pintu yang akan dimasuki Sullivan untuk menakuti anak-anak. Sebagai scarer yang handal, Sullivan pun mendapat skor teriakan tertinggi dan membuat Randy Brooks iri. Pekerjaan para scarer pun berjalan dengan lancar. Namun, ada salah satu scarer yang tidak sengaja terkena kaus kaki manusia dan membuat seluruh pabrik heboh. Karena hal itu, tim keamanan pun datang dan langsung memusnahkan kaus kaki tersebut. Lanjut mensterilkan scarer yang tadi terkena kaus kaki tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun siap-siap untuk pulang. Namun, Mike dikagetkan dengan salah satu pegawai bernama Ross yang meminta dia untuk mengisi laporannya. Tetapi, karena malam itu Mike ingin makan malam dengan pacarnya, Sullivan pun membantu Mike untuk mengisi laporannya. Tetapi saat Sullivan mengambil laporan Mike, ada pintu yang belum dikembalikan ke tempatnya. Namun saat Sullivan sedang melihat pintu itu, ia pun ketakutan karena ada anak kecil yang sedang memainkan buntutnya. Sullivan berinisiatif untuk mengembalikan anak tersebut ke kamarnya, tetapi anak itu pun tetap mengikuti Sullivan. Lalu, kita kembali lagi kepada Mike yang sedang makan malam bersama pacarnya dengan tenang. Namun, ketenangan itu diganggu oleh Sullivan yang menghampiri Mike dan mengatakan ia membawa anak manusia di tasnya. Tetapi saat dicek, anak tersebut pun sedang mengganggu para monster di restoran tersebut, yang menyebabkan seisi restoran panik. Alhasil, pihak keamanan pun datang dan langsung mencari anak tersebut. Singkat cerita, Mike dan Sullivan sudah ada di apartemen bersama anak itu. Tetapi, mereka berdua tidak sengaja membuat anak itu menangis. Untung saja mereka bisa membuat anak itu tertawa kembali. Dan karena anak itu tertawa, membuat listrik di apartemennya mati. Setelah anak itu tidur, Sullivan merencanakan untuk mengembalikan anak tersebut ke dunia manusia melalui Monster Inc. Esok harinya, Mike dan Sullivan memakaikan anak itu kostum dan langsung pergi ke Monster Inc. Sesampainya di Monster Inc., mereka kaget karena ada banyak petugas keamanan di sana. Sementara itu, Mike meminta kunci kepada Ross. Namun, Sullivan malah bermain dengan anak itu dan Sullivan memanggil anak itu dengan sebutan Boo. Setelah itu, Mike dan Sullivan langsung pergi ke ruangan menakuti untuk mengembalikan Boo. Tetapi karena pintu yang dipilih Mike salah, Boo tidak jadi dikembalikan. Saat mereka keluar dari ruangan menakuti, mereka bertemu dengan Randy Brooks yang menanyakan tentang anak manusia. Namun, Mike pura-pura tidak tahu apa-apa. Randy Brooks pun mencurigai Mike. Mike yang mengetahuinya langsung kabur. Tetapi ia tetap tertangkap oleh Randy Brooks. Mike pun diancam oleh Randy Brooks untuk mengembalikan Boo kepadanya.
Singkat waktu, Sullivan yang sedih karena Boo menghilang tiba-tiba senang karena ia melihat Boo yang sedang bermain dengan anak-anak monster lainnya. Setelah itu, mereka bergegas membawa Boo ke ruangan menakuti untuk dikembalikan ke kamarnya. Namun, Sullivan yang mengetahui ada yang tidak beres, ia pun tidak ingin Boo masuk ke pintu itu. Dan benar saja, saat Mike masuk ke dalam pintu, Randy Brooks langsung menangkapnya. Sullivan yang melihat itu langsung membawa Boo untuk bersembunyi di bawah meja. Untungnya, Randy Brooks tidak menemukan mereka, dan langsung pergi membawa Mike. Sullivan langsung mengikutinya secara diam-diam, tetapi ia kehilangan jejak Randy Brooks. Boo yang sedang bermain tidak sengaja membuka pintu rahasia yang ada di sana. Sullivan yang mengetahui itu pun langsung menelusuri pintu tersebut. Lalu ia menemukan Mike yang sedang diinterogasi dan hampir disiksa dengan mesin penyedot. Untungnya, Sullivan langsung mematikan mesin tersebut. Ketika Randy Brooks pergi untuk menyalakan mesinnya, Sullivan langsung menolong Mike. Mereka pun langsung melarikan diri dan menemui Waternoose untuk meminta bantuan. Tetapi sebelum Sullivan menjelaskan, Waternoose menyuruh untuk mendemonstrasikan cara menakuti yang benar. Saat Sullivan sedang meraung, Boo yang ada di depannya pun ketakutan hingga saat Sullivan mendekatinya, Boo langsung berlari dan terjatuh sampai kostumnya terbuka. Seketika Waternoose kaget, tetapi Mike langsung menjelaskannya. Setelah Waternoose paham, ia pun bersedia membantu Mike dan Sullivan untuk mengembalikan Boo ke dunia manusia. Tetapi Waternoose malah bekerja sama dengan Randy Brooks, lalu membuang Mike dan Sullivan ke Himalaya. Saat mereka berdua bertengkar, mereka didatangi oleh manusia salju yang membawa mereka ke tempat tinggalnya. Sullivan yang khawatir pada Boo menyendiri, sedangkan Mike sedang menghangatkan dirinya. Lalu manusia salju mengatakan, di dekat tempat tinggalnya ada perkampungan penduduk yang terdapat banyak anak kecil. Sullivan yang mendengar itu langsung mendapat ide yang bisa mengeluarkan mereka dari sana. Sullivan langsung mengajak Mike untuk pergi, namun Mike tidak mau karena ia sangat kesal kepada Sullivan. Akhirnya, Sullivan pergi meninggalkan Mike menggunakan kereta salju. Saat di perjalanan, Sullivan mengalami kecelakaan, tapi untungnya perkampungan itu sudah dekat dengannya. Singkat cerita, Sullivan berhasil masuk kembali ke dunia monster, dan langsung ke ruangan rahasia Randy Brooks untuk menyelamatkan Boo. Lalu, saat Boo akan disiksa oleh Randy Brooks, Sullivan langsung menyelamatkan Boo dan langsung membawa Boo melarikan diri. Saat di pelariannya, Sullivan dihadang oleh Randy Brooks. Akhirnya mereka pun bertarung. Saat mereka bertarung, Mike datang. Namun ia tidak tahu kalau Sullivan sedang kewalahan melawan Randy Brooks yang tidak terlihat. Mereka pun langsung kabur. Namun, saat mereka sedang berlari, mereka dihadang oleh pacar Mike yang marah. Tapi karena pacar Mike menyadari kalau Mike sedang diincar oleh Randy Brooks, ia pun membantu Mike untuk mengulur waktu Randy Brooks. Mereka pun sudah mengakses pintu yang terhubung dengan rumah Boo. Tetapi karena pintu tersebut datang dengan lambat dan Randy Brooks sudah dekat, mereka memutuskan untuk menaiki pintu dan dibawa ke tempat penyimpanan pintu yang sangat besar. Mereka bergelantungan di pintu yang disusul oleh Randy Brooks yang masih mengejar mereka. Lalu, mereka berhenti di tempat penyimpanan pintu dan terdesak oleh Randy Brooks yang sudah dekat. Akhirnya, Mike memutuskan untuk membuat Boo tertawa. Sampai-sampai semua pintu di sana aktif. Mereka pun langsung masuk ke dalam pintu untuk kabur dari kejaran Randy Brooks. Saat mereka sedang bergelantung, Randy Brooks langsung mengambil Boo lalu membuat mereka jatuh. Mereka pun keluar melalui pintu lainnya dan tetap mengejar Randy Brooks untuk menyelamatkan Boo. Tetapi saat Sullivan hampir menangkapnya, Randy Brooks masuk ke dalam pintu lain. Saat Sullivan sudah masuk ke dalam pintu tersebut, Randy Brooks langsung menyerangnya. Karena hal itu, Sullivan terlempar keluar dari pintu. Tetapi karena ia memiliki tekad yang kuat, ia pun tetap bertahan. Hingga saat Sullivan terpojok,
Boo langsung menolongnya. Alhasil, mereka berdua bisa mengalahkan Randy Book. Setelah itu, Mike dan Sullivan langsung melempar Randy Books ke dunia manusia, lalu membuang pintu yang dimasuki oleh Randy Books agar Randy Books tidak bisa keluar lagi. Akhirnya, mereka pun menemukan pintu milik Boo. Tetapi, pintu tersebut tiba-tiba bergerak ke ruangan menakuti. Waternoose dan petugas keamanan sudah siap menangkap mereka. Mike langsung mengalihkan perhatian mereka. Sullivan langsung membawa Boo ke ruangan simulasi untuk mengembalikannya. Waternoose yang sadar akan hal itu, ia pun langsung mengejar Sullivan. Setelah Sullivan sudah masuk ke pintu milik Boo, Waternoose datang dan mengakui kalau dia sengaja menculik anak-anak untuk menyelamatkan Monster Inc. dari kebangkrutan. Tetapi yang mengagetkannya lagi, ruangan itu bukanlah kamar Boo, melainkan itu adalah ruangan simulasi. Seketika Waternoose langsung ditangkap karena pengakuannya tadi. Dan ternyata, Ross yang tadi di awal meminta laporan ke Mike adalah pemimpin mereka. Lalu, Ross menyuruh mereka untuk segera mengembalikan Boo dan menghancurkan pintu milik Boo. Sullivan yang tidak rela untuk berpisah dengan Boo akhirnya mengantar Boo dan memeluknya. Setelah kejadian tersebut, Monster Inc. berganti bidang yang tadinya menakuti dan sekarang menjadi membuat anak-anak tertawa. Namun, Sullivan masih terlihat sedih karena sudah berpisah dengan Boo. Lalu, Mike langsung mengajak Sullivan ke suatu tempat dan memberikan kejutan, yaitu pintu milik Boo yang sudah dibetulkan oleh Mike. Lalu, Sullivan memasuki pintu itu dan melihat Boo. Ia pun langsung menunjukkan wajah yang bahagia. Cerita pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai Monster Inc. Oh iya, jangan lupa untuk menonton alur film Monster University ya, agar kalian mengetahui cerita Mike dan Sullivan saat masih remaja. Link tercantum di deskripsi. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!